Dunia tahu China sebagai raksasa ekonomi yang mendominasi perdagangan global. Tapi ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. China tidak hanya menang karena jumlah penduduk atau pabrik murahnya, tapi karena strategi besar yang diam-diam mereka jalankan selama puluhan tahun. Selama ini, dunia barat menuding China hanya menang dengan tenaga kerja murah dan produk tiruan. Padahal, di balik layar, China punya grand strategi yang jauh lebih cerdas, menggabungkan kekuatan ekonomi, teknologi, dan diplomasi dalam satu arah besar yang bahkan banyak negara maju belum siap menandinginya. Faktanya, strategi ini bukan rahasia untuk warga China, tapi jarang dibahas secara jujur di media barat karena bisa membuka kelemahan mereka sendiri dalam persaingan global. Banyak negara meremehkan China karena 3 kesalahpahaman besar. Yang pertama, mereka mengira China hanya pabrik dunia, bukan inovator teknologi. Yang kedua, mereka mengira kekuatan China rapuh karena bergantung pada ekspor murah. Dan yang ketiga, mereka percaya bahwa tanpa pasar barat, ekonomi China akan jatuh. Namun di balik itu semua, China sedang membangun kemandirian dan pengaruh global yang justru semakin kuat saat dunia meremehkannya. Untuk memahami masa depan geopolitik dunia, kita harus melihat strategi besar China dengan mata terbuka. Bukan sekedar persaingan dagang, tapi perubahan tatanan global di mana China ingin menjadi pusat kekuatan baru, bukan hanya pemain nomor 2 setelah Amerika. Dengan memahami strateginya, kita bisa melihat bahwa yang terjadi bukan perang dagang biasa, tapi perang ide, teknologi, dan kendali masa depan ekonomi dunia. Tak perlu berbasa-basi busuk lagi dan membuang waktu. Let's talk about it. Are you ready? Are you ready? Hari ini kita akan membongkar 5 strategi besar China yang jarang dibahas di dunia barat tapi menentukan masa depan global. Yang pertama, strategi teknologi mandiri dan supremasi AI. Selama 2 dekade terakhir, China menyadari ketergantungan pada teknologi barat adalah kelemahan besar. Mereka pun meluncurkan program besar seperti Made in China 2025 yang fokus menjadikan China pemimpin dalam AI, semikonduktor, robotik, dan energi bersih. Investasi ratusan miliar dolar digelontorkan bukan hanya untuk riset, tapi juga mendirikan ekosistem startup, universitas, dan pusat inovasi skala global. Tujuannya jelas, memutus dominasi teknologi Amerika dan menjadikan China bukan sekedar pembeli teknologi, tapi pemasok utama dunia. Langkah ini perlahan mulai berhasil, terbukti dari perusahaan seperti Huawei, BYD, dan SenseTime yang kini menyaingi raksasa barat. Yang kedua, strategi jalur sutra baru, Belt and Road Initiative. Melalui proyek ini, China membangun infrastruktur besar-besaran di Asia, Afrika, dan Eropa. Pelabuhan, jalur kereta, pipa energi, dan jaringan digital dibangun dengan dana dan tenaga China. Hasilnya, banyak negara kini memiliki infrastruktur vital yang dibiayai oleh Beijing, membuat pengaruh China meluas jauh melampaui batas negaranya. Strategi ini jarang dibahas jujur di barat karena bukan hanya ekonomi tapi juga geopolitik. Dengan menguasai jalur perdagangan dan energi, China mengamankan posisinya sebagai pusat konektivitas dunia, mengurangi dominasi Amerika dan sekutunya. Yang ketiga, strategi penguasaan sumber daya global. China tahu masa depan ekonomi bergantung pada mineral langka, energi, dan bahan baku strategis. Karena itu mereka melakukan akuisisi tambang di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tengah, bahkan sebelum banyak negara sadar nilainya. Kini pasokan bahan baku untuk teknologi tinggi seperti baterai mobil listrik dan chip sebagian besar dikuasai perusahaan China. Dengan kontrol atas rantai pasok ini, China punya kartu truf yang bisa mengendalikan harga dan distribusi global, membuat banyak negara bergantung padanya meski tidak suka secara politik. Yang keempat, strategi dominasi pasar digital dan keuangan alternatif. Sementara dunia sibuk dengan dolar, China membangun ekosistem pembayaran mata uang digitalnya sendiri, yuan digital, serta memperluas pengaruh melalui platform e-commerce dan fintech raksasa seperti Alibaba, Tencent, dan WeChat Pay. Tujuannya jelas, mengurangi dominasi dolar dan sistem keuangan barat, memberi opsi baru bagi negara-negara ingin keluar dari bayang-bayang AS. Jika strategi ini berhasil, China bukan hanya penjual produk murah, tapi pusat keuangan dan transaksi dunia baru, menyaingi sistem yang sudah mapan selama puluhan tahun. Yang kelima, strategi kontrol narasi dan budaya global.
China juga menyadari bahwa kekuatan global bukan hanya soal ekonomi, tapi juga opini publik dan budaya. Mereka berinvestasi besar dalam media internasional, platform hiburan, dan bahkan film dan olahraga untuk membentuk citra positif di mata dunia. Sekolah bahasa Mandarin dan program budaya digelar di puluhan negara untuk menyebarkan pengaruh soft power yang jarang disadari banyak orang. Jika Barat punya Hollywood dan CNN, China membangun megafon globalnya sendiri untuk mendukung kebijakan dan strateginya, memastikan narasi yang menguntungkan tetap mendominasi. Jangan hanya melihat China dari sisi produk murahnya. Jika kamu pengusaha atau investor, pelajari langkah-langkah besar ini dan cari celah untuk ikut dalam arus perubahan global. Dunia akan berubah cepat dan mereka yang tidak siap membaca strategi raksasa ini akan tertinggal jauh. China bukan lagi pemain cadangan dalam peta dunia. Mereka bergerak dengan strategi besar yang konsisten dan berani. Jika kamu ingin bersaing di era global baru, belajar membaca strategi ini lebih penting daripada sekedar ikut-ikutan tren. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Dasya!